Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memelihara dan tidak pernah berhenti memberikan hidayat bagi umatnya. Karena atas nikmat dan berkahnya kita semua diberi kenikmatan yang tidak tara, termasuk nikmat dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Selly Rahmawati, NIM 120160091 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3C. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat monopoli dan juga unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak atau different product, dan juga substansi antar barang yang tinggi. Dalam pasar persaingan monopolistik, setiap konsumen akan merasakan adanya perbedaan dari karakteristik pada setiap produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan lainnya. Adanya perbedaan tersebut akan memperlihatkan perbedaan yang sebenarnya di antara produk-produk yang akan mereka konsumsi, ataupun sekedar perbedaan dalam hal persepsi konsumen bahwa berbagai produk yang dihasilkan oleh berbagai produsen yang beroperasi di pasar memanglah sangat berbeda. Sebagai contoh sederhananya, perbedaan produk bisa dilihat dari bentuk fisiknya seperti adanya perbedaan fungsi, bentuk, ataupun kualitas produk. Perbedaan ini juga bisa dilihat dalam kaitannya dengan suatu merek, logo, ataupun kemasan. Pada pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah suatu faktor yang dapat mendongkrak penjualan. Namun, bagaimana kemampuan produsen atau perusahaan menciptakan citra yang baik di dalam persepsi konsumen atau masyarakat, sehingga membuat mereka ingin membeli produk tersebut meskipun dengan harga yang cukup mahal. Oleh sebab itu, setiap perusahaan yang berada dalam pasar monopolistik harus selalu aktif mempromosikan produknya sekaligus menjaga citra perusahaan. Selanjutnya ada faktor-faktor terbentuknya pasar persaingan monopolistik. Adapun faktor-faktor terbentuknya pasar persaingan monopolistik yaitu: pertama, ketidakpuasan terhadap daya analisis model persaingan sempurna maupun monopoli. Yang kedua, sumber daya alam yang melimpah menyebabkan produsen memproduksi barang serupa tetapi memiliki keunggulan berbeda. Yang ketiga, diferensiasi produk yang tidak terlalu besar mendorong perusahaan untuk melakukan persaingan dan harga. Karakteristik pasar persaingan monopolistik. Karakteristik dari pasar persaingan monopolistik sendiri, yang pertama ada efisiensi dan diferensiasi produk. Dalam pasar persaingan monopolistik, walaupun terdapat banyak produk yang dihasilkan cenderung sama, namun produsen membedakan karakteristiknya, baik dalam segi mutu, desain, mode, maupun kemasan. Perbedaan-perbedaan inilah yang akan membuat konsumen memiliki banyak pilihan untuk menentukan produk yang akan dipilih atau mereka gunakan. Setiap perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik akan berusaha memproduksi produk yang mempunyai sifat khusus yang dapat dengan jelas dibedakan dengan hasil perusahaan lainnya. Terdapat berbagai variasi produk merupakan keistimewaan dari pasar persaingan monopolistik. Variasi produk menimbulkan keuntungan bagi produsen dan juga konsumen. Keuntungan bagi produsen karena diferensi produk mampu menciptakan suatu penghambat pada perusahaan lain untuk menarik para pelanggannya. Dan bagi konsumen, keuntungannya karena mereka memiliki banyak pilihan untuk membeli suatu produk dengan karakteristik yang berbeda-beda. 2. Perkembangan teknologi dan inovasi. Bentuk pasar monopolistik memberikan dorongan yang terbatas untuk melakukan perbaikan teknologi dan inovasi, karena dalam jangka panjang, perusahaan hanya akan memperoleh keuntungan normal. Keuntungan yang lebih normal dalam jangka pendek dapat mendorong kegiatan pengembangan teknologi dan inovasi. Ketika terlihat keuntungan yang melebihi normal dalam jangka pendek, maka akan memicu perusahaan-perusahaan lain untuk memasuki industri tersebut. Ketika banyak produsen yang bergelut dalam bidang yang sama, maka keuntungan yang melebihi normal pun tidak didapati lagi. Yang berarti, dalam waktu yang singkat, keuntungan yang diperoleh dari pengembangan teknologi dan inovasi tidak dapat lagi dinikmati. Yang ketiga ada persaingan bukan harga.
Persaingan bukan harga merujuk pada upaya-upaya selain perubahan harga yang dilakukan oleh para produsen untuk menarik lebih banyak konsumen. Karena dalam pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah segala-galanya. Maka dari itu, persaingan bukan harga dapat dilakukan dengan diferensiasi produk dan iklan serta berbagai bentuk promosi penjualan lainnya. Yang keempat, ada promosi penjualan melalui iklan. Dalam perusahaan-perusahaan modern, kegiatan membuat iklan merupakan suatu bagian yang penting dari usaha memasarkan hasil produksi. Tujuan membuat iklan adalah untuk tercapainya salah satu dari target-target berikut. Yang pertama, dapat menjelaskan kepada konsumen mengenai produk yang dihasilkan. Dan jenis iklan ini biasanya digunakan perusahaan ketika memperkenalkan hasil-hasil produksinya yang baru. Yang kedua, memberitahu konsumen bahwa produk yang dihasilkan merupakan produk terbaik. Dan jenis iklan ini dapat digunakan untuk mempertahankan kedudukannya di pasaran. Yang kelima, ada distribusi pendapatan. Banyaknya produsen yang bersaing pada pasar persaingan monopolistik mengakibatkan distribusi pendapatan akan seimbang. Asumsinya, ketika suatu produsen mampu menghasilkan keuntungan lebih normal pada jangka waktu pendek, maka hal ini akan menarik beberapa produsen lain untuk memproduksi produk yang sama. Ketika banyak produsen yang dapat memperoleh keuntungan, berarti tidak ada lagi yang produsen yang dapat mendapatkan keuntungan lebih, melainkan keuntungannya jadi relatif sama. Karena keuntungannya sudah terbagi-bagi dengan banyaknya produk. Berdasarkan kecenderungan ini, para ekonom berpendapat bahwa pasar persaingan monopolistik menimbulkan corak distribusi pendapatan yang lebih merata. Kemudian pada poin keempat, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Menurut Sadono Sukirno, ia mengungkapkan ciri-ciri pasar persaingan monopolistik yaitu, pertama, terdapat banyak penjual. Terdapat banyak penjual, tapi tidak sebanyak seperti dalam pasar persaingan sempurna. Jika dibandingkan keseluruhan pasar dengan seluruh produksinya, produksi sesuatu perusahaan adalah sedikit, karena perusahaan dalam pasar monopolistik mempunyai ukuran yang relatif sama besarnya. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Ciri ini adalah sifat yang penting untuk membedakan di antara pasar persaingan monopolistik dan pasar persaingan sempurna. Produksi dalam persaingan pasar ini berbeda corak dan secara fisik mudah untuk dibedakan. Yang ketiga, perusahaan memiliki sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Perusahaan memiliki sedikit kekuasaan mempengaruhi harga dalam monopolistik, namun pengaruhnya relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pasar oligopoli ataupun monopoli. Kekuatan mempengaruhi harga oleh perusahaan monopolistik bersumber dari sifat barang yang dihasilkan, yaitu bersifat berbeda corak. Perbedaan ini yang membuat pembeli bersifat memilih, yaitu lebih menyukai barang suatu perusahaan dan kurang menyukai barang yang dihasilkan oleh perusahaan lainnya. Maka, jika suatu perusahaan menaikkan harga barangnya, ia masih bisa menarik pembeli meskipun jumlah pembelinya tidak sebanyak seperti sebelumnya. Sebaliknya, apabila perusahaan menurunkan harga, tidaklah mudah menjual semua barang yang diproduksinya. Yang keempat, relatif mudah untuk masuk ke dalam industri atau pasar. Masuk ke dalam pasar persaingan monopolistik tidak sesulit masuk ke dalam pasar monopoli ataupun oligopoli, tetapi juga tidak segampang untuk masuk pasar persaingan sempurna. Hal ini disebabkan, yaitu pertama, modal yang diperlukan relatif besar jika dibandingkan dengan perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Yang kedua, ia harus menghasilkan produk yang berbeda dengan barang yang telah ada di pasaran. Yang kelima, sangat aktifnya persaingan promosi penjualan. Harga tidak menjadi penentu besarnya pasar. Suatu perusahaan mungkin menjual suatu produknya dengan harga yang cukup tinggi, tetapi masih bisa menarik banyak pelanggan untuk membeli produknya. Sebaliknya, suatu perusahaan mungkin menjual produknya dengan harga yang murah, tetapi ia tidak akan bisa menarik pelanggan. Oleh karena itu, untuk menarik pelanggan, perusahaan harus selalu aktif untuk melakukan promosi, memperbaiki pelayanan, mengembangkan desain produk, ataupun mutu dari suatu produk tersebut. Pada poin selanjutnya, saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari pasar persaingan monopolistik. Adapun kelebihan dari pasar persaingan monopolistik antara lain, yang pertama, banyaknya produsen di pasar akan memberikan keuntungan untuk konsumen dalam memilih produk yang terbaik untuk dirinya. Yang kedua, adanya kebebasan keluar masuk bagi para produsen, sehingga akan mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam memproduksi barangnya. Yang ketiga, adanya diferensiasi produk yang akan mendorong konsumen untuk lebih selektif dalam menentukan produk mana yang nantinya akan dibeli dan dapat membuat setiap konsumen bisa lebih lanjut terhadap produk yang akan dipilihnya. Yang keempat, pasar ini juga relatif sangat mudah dijumpai oleh konsumen, karena sebagian besar keperluan sehari-hari akan tersedia di dalam pasar monopolistik. Adapun yang kedua, tentang kekurangan pasar persaingan monopolistik.
Adapun kekurangan dari pasar persaingan monopolistik ini antara lain, yang pertama, pasar monopolistik mempunyai tingkat persaingan yang sangat tinggi, baik itu dalam hal harga, kualitas, ataupun pelayanan. Sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan juga pengalaman yang cukup akan lebih cepat keluar dari pasar tersebut. Yang kedua, diperlukannya modal yang sangat besar untuk bisa masuk ke dalam pasar monopolistik, karena para pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang sangat tinggi. Yang ketiga, karena produsen harus selalu mengembangkan inovasi agar dapat bersaing, maka akan muncul biaya inovasi yang akhirnya akan dibebankan kepada konsumen melalui harga produk. Pada poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pasar monopolistik dalam perspektif Islam. Dalam Islam, keberadaan satu penjual di pasar ataupun adanya pesaing bukanlah suatu hal yang terlarang. Siapapun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lainnya. Jadi monopoli dalam artian harfiah sebenarnya boleh-boleh saja. Akan tetapi, siapapun dia tidak boleh melakukan ihtikar. Pandangan Islam terhadap keberadaan satu penjual di pasar atau monopoli, atau tidak adanya pesaing, atau kecilnya persaingan di pasar, bukanlah suatu hal yang terlarang. Namun, perlu diketahui bahwa dalam Islam tidak memperbolehkan adanya ihtikar. Ihtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual yang lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Barang siapa yang melakukan ihtikar untuk merusak harga pasar sehingga harga pasar naik secara tajam, maka ia akan berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Secara lebih spesifik, mazhab Syafi'i dan Hanbali mendefinisikan ihtikar sebagai menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dan pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainnya. Adapun contoh dari pasar persaingan monopolistik yaitu dapat kita temui pada kehidupan sehari-hari, seperti deterjen, air mineral, sepatu, pasta gigi, dan lain-lainnya. Contohnya pada pasar air mineral misalnya, terdapat banyak sekali produsen yang memproduksi air mineral seperti Aqua, Lim Mineral, Nestle, Club, Fortree, dan lain-lainnya. Masing-masing produsen tersebut memiliki ciri khasnya tersendiri seperti dari segi kemasan, kualitas, ataupun ukuran yang membedakan produknya dengan produk pesaing. Contoh lain dapat kita lihat pada pasar sepatu olahraga seperti ada Nike, Adidas, Fila, Reebok, dan juga Puma, yang mereka semua sama-sama memproduksi sepatu olahraga. Namun, masing-masing merek memiliki desain, kualitas, dan keunggulan yang berbeda-beda, dan pada akhirnya konsumen akan memilih produk yang sesuai dengan preferensinya. Sekian penjelasan materi tentang pasar persaingan monopolistik dari saya. Semoga ilmu yang telah saya paparkan dapat bermanfaat bagi saya sendiri maupun para pendengar dan juga mahasiswa lainnya. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan baik dalam kata-kata maupun dalam memaparkan penjelasannya. Saya akhiri cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.